Selamat siang anak-anak ibu guru. Nah, di siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kedua kita, bidang studi matematika. Nah, sebelumnya dipersiapkan alat tulisnya ya nak ya, dan juga dibuka buku matematikanya. Nah, di hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan. Sebelumnya, Ibu Guru akan memberitahu penjumlahan bilangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan dan dengan teknik menyimpan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan. Pada kali ini, kita akan mempelajari penjumlahan 4 bilangan tanpa teknik menyimpan. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Dalam melakukan penjumlahan 4 bilangan, yang harus kita ingat yaitu menjumlahkan sesuai nilai tempatnya. Sebelumnya, Ibu Guru sudah menjelaskan mengenai nilai tempat. Nah, diingat kembali ya nak ya. Menjumlah dengan cara bersusun, satuan harus ditempatkan lurus dengan satuan. Puluhan lurus dengan puluhan. Ratusan lurus dengan ratusan, dan ribuan lurus dengan ribuan. Coba perhatikan contoh berikut. Kita akan menjumlahkan 2653 dengan 3302. Bagaimana caranya? Kita susun dulu ke bawah bilangan-bilangan yang akan kita jumlahkan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, satuan lurus dengan satuan, 3 lurus dengan 2. Lalu, puluhan lurus dengan puluhan, 5 lurus dengan 0. Kemudian, ratusan lurus dengan ratusan, angka 6 lurus dengan angka 3. Lalu, ribuan lurus dengan ribuan, 2 dengan 3. Maka sekarang kita jumlahkan satuan dengan satuan. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. 5 ditambahkan 0 hasilnya adalah 5. Kemudian 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Jadi, kita temukan 2653 ditambah 3302 hasilnya adalah 5955. Paham ya nak? Oke, kita lanjut contoh kedua. Mari perhatikan contoh berikut. Kita baca sama-sama ya nak. Pak Andre beternak ayam petelur yang diletakkan dalam 2 kandang. Telur yang dihasilkan dari kandang pertama sebanyak 1870 butir. Kandang kedua menghasilkan 2110 butir telur. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, berapa banyak telur yang dihasilkan dari kedua kandang tersebut? Nah, untuk menghitung banyak telur yang dihasilkan kedua kandang ayam Pak Andre, dapat dilakukan dengan penjumlahan bersusun. Nah, perhatikan ya nak penyelesaiannya. Penjumlahan itu dapat ditulis seperti ini nakku. 1870 ditambah 2110. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkan bilangan tersebut?
Mari perhatikan cara berikut. 1870 ditambah 2110 dapat kita selesaikan dengan cara bersusun berikut ini. Seperti yang Ibu katakan tadi, bilangan-bilangan tersebut kita susun ke bawah seperti ini ya nak ya. Ingat kembali nilai tempat. Nah, satuan lurus dengan satuan, 0 lurus dengan 0. Kemudian puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, ribuan lurus dengan ribuan. Seperti ini dia tersusun ya nak ya. Maka untuk itu setelah sudah lurus, kita akan jumlahkan mulai dari satuan dengan satuan. Maka 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Lalu 7 ditambah 1 hasilnya 8. 8 ditambah 1 hasilnya 9. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi telur yang dihasilkan dari kedua kandang Pak Andre adalah 3.980. Paham ya nak? Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Kita baca kembali secara bersama. Pak Fahmi beternak ikan di 2 kolam. Pada saat panen, kolam pertama menghasilkan 1.433 ikan. Kolam kedua menghasilkan 3.254 ikan. Berapakah jumlah ikan yang dipanen seluruhnya? Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Penjumlahan itu dapat ditulis 1.433 ditambah 3.254. Karena kolam pertama hasilnya 1.433, kolam kedua 3.254. Maka kita jumlahkan dan kita tulis seperti ini penjumlahannya. Nah, bagaimana Bu cara menjumlahkannya? Perhatikan cara penjumlahan berikut ya nak ya. 1.433 ditambah 3.254 dapat kita selesaikan dengan cara berikut ini. Perhatikan. Kita susun terlebih dahulu bilangan-bilangan tersebut ke bawah seperti ini ya nak. Lalu kita luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kemudian kita jumlahkan satuan dengan satuan. 3 tambah 4, 7. 3 tambah 5, 8. 4 tambah 2, 6. 1 tambah 3, 4. Maka jumlah ikan yang dipanen Pak Fahmi adalah 4.687. Nah, sampai sini paham ya anak ya? Sekarang tugas kita yaitu mengerjakan keempat soal berikut ke dalam buku tulis matematikanya dengan rapi. Setelah dikerjakan, dikirim ke ibu guru melalui WA pribadi ibu guru. Nah, sebelumnya ditulis dulu ya anak ya materi penjelasan ibu guru. Dan yang perlu dikirim ke ibu guru adalah keempat soal berikut. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua.